menggosok ke batu. Kemudian, memanah dengan busur. Melepaskan anak panah dengan tatapan serius. Roket mengenai kayu di tepi laut dan meledak dengan tepat. Suara ledakan memang menarik perhatian nelayan di kapal. Dan berhasil menarik mereka ke tempat ini untuk melihat. Pria itu berotot. Dengan langkah mantap ia mendekati dua nelayan. Berteriak, berlutut di tanah. Dia memohon kepada kedua orang itu untuk membawanya meninggalkan pulau terpencil. Maka, pria itu akhirnya pergi. Pulau terpencil yang seperti neraka. Pulau terpencil yang disebut sebagai purgatorium. Pria itu bernama Xiao Shuai. Kecelakaan 5 tahun yang lalu membuatnya terombang-ambing di laut bersama ayahnya. Karena kekurangan makanan, ayahnya bunuh diri dengan peluru. Harapan hidup diberikan padanya. Saat ini, dia memulai perjalanan pulang. Dia bukan lagi playboy seperti dulu, melainkan seseorang yang ingin memenuhi keinginan ayahnya. Seorang penegak keadilan yang ingin membersihkan kota dari orang jahat. Melihat tatapan matanya yang tegas, kembalinya dia, pasti di kota busuk itu, menimbulkan kekacauan dan pertumpahan darah. Layar berubah. Berita besar telah menyebar bahwa dia masih hidup, menyebar ke seluruh kota. Saat ini dia sedang menjalani pemeriksaan fisik di rumah sakit. Dokter memberitahu ibunya, pada tubuhnya, 20% luasannya tertutupi oleh bekas luka. Punggung dan lengan kedua terbakar. Setidaknya ada 12 patah tulang di tubuhnya. Belum sembuh sepenuhnya hingga saat ini. Namun semua ini, dia tidak pernah menyebutkan. Ibunya yang mengetahui segalanya, memeluknya dengan erat penuh kasih sayang. Kemudian, mereka kembali ke rumah mewah mereka. Ketika sopir hendak membantu Xiao Shuai mengangkat koper, dia segera menghentikan sopir itu, dan meminta untuk melakukannya sendiri. Masuk ke dalam rumah. Tidak disangka, kepala keuangan utama perusahaan ayahnya, Lao Wang, ternyata juga berada di rumahnya. Dengan kecerdasannya, segera menyadari ada yang tidak beres. Setelah menyapa pembantu rumah, dengan cepat bertemu dengan adik perempuannya. Sementara itu, teman baiknya, Xiao Bai, setelah mengetahui berita, juga segera datang ke rumahnya, untuk bertemu dengannya. Malam itu, keluarga itu untuknya, menyediakan pesta sambutan yang meriah. Namun dia memperhatikan, diletakkan pada tubuh Tuan Wang, tidak bisa menyembunyikan. Ibunya akhirnya mengungkapkan, bahwa dia sudah menikah dengan Lao Wang. Kepadanya, mengejutkan semua orang. Setelah mengetahui kebenaran, dia tidak terlalu menunjukkan reaksi, malah langsung berdiri, mengambil buah, bersama teman dan adik perempuannya, memberi salam, lalu kembali ke kamarnya. 5 tahun hidup dalam neraka, membuatnya kehilangan kebiasaan tidur di tempat tidur. Bahkan saat tidur, dia tetap waspada. Ketika ibunya datang melihatnya tengah malam, dia bereaksi refleks. Seorang penjaga menahan ibunya. Untungnya, Lao Wang ada di sampingnya, mengingatkan jika tepat waktu akan berakibat buruk. Ketika menyadari itu ibunya sendiri, dia segera mundur ke sudut dinding, meminta maaf dengan penuh penyesalan. Keesokan harinya, Xiao Bai menjemputnya, bersiap untuk mengadakan pesta untuknya, untuk menyambutnya dengan baik. Namun dia malah meminta Xiao Bai untuk membawanya bertemu dengan mantan pacarnya. Ternyata pada masa lalu, dia yang suka bermain-main, malah berselingkuh dengan mantan pacar dan adik perempuannya. Terjadi sebuah peristiwa yang tak dapat dijelaskan. Dan dalam kejadian itu, dia bersama Xiao Shuai, malangnya meninggal di laut. Dia datang untuk meminta maaf kepada mantan pacarnya. Itu adalah untuk kesalahan yang dilakukannya pada masa lalu. Meminta maaf atas kesalahan yang dilakukannya. Namun mantan pacarnya tidak menerima permintaan maafnya. Dengan tidak punya pilihan, dia harus pergi terlebih dahulu. Namun tak disangka, saat dia dan Xiao Bai mengambil mobil, diserang dan pingsan. Para penculik saat itu sedang memaksa Xiao Shuai untuk memberikan informasi sebelum ayahnya meninggal. Apakah dia memberitahunya sesuatu? Namun si penculik tampaknya tidak tahu bahwa bencana sudah menimpanya. Dia telah mengganggu entitas yang seharusnya tidak dia ganggu. Kemudian, si kecil berkata, "Ya, dia sudah memberitahu." Pria bertopeng itu buru-buru bertanya, "Apa yang mereka semua katakan?" Tapi si kecil berkata, "Dia berkata aku harus mengantarmu untuk bertemu dengan Raja Yan Luo." Pria bertopeng itu sepertinya mendengarnya, lelucon terbesar pada saat itu. Namun si kecil langsung mengulurkan tangan yang seharusnya terikat. Sebelum lawan bereaksi, dia langsung bertindak. Pertukaran identitas seketika antara pemburu dan mangsanya. Pertukaran identitas. Beberapa penjahat. Dalam sekejap, dia mengirim 2 orang pergi, lalu mengejar orang terakhir. Hanya dengan melihatnya, dia ringan seperti burung layang-layang. Gerakannya lincah. Dalam sekejap, dia mengejar orang terakhir. Kemudian dengan mudah menangkapnya. Penjahat itu masih ingin memohon ampun. Tapi si kecil berkata, "Kecuali para petinggi penyelidik, tidak boleh ada yang tahu rahasiaku. Dan kamu tahu terlalu banyak." Setelah berkata begitu, dia tanpa ragu-ragu
mengirimnya pergi, lalu pergi dengan anggun. Baru saja tiba di rumah, polisi langsung menemukannya. Dia memberitahu polisi bahwa yang menyelamatkan mereka adalah seseorang yang mengenakan topi lubang hijau. Namun polisi tua biru jelas tidak percaya, dan dia sangat membenci Xiao Shuai. Ternyata Lao Lan adalah ayah mantan pacarnya, yang hampir menjadi mertua lamanya. Dia juga selalu merasa bersalah atas kematian putrinya, merasa kesal terhadap Xiao Shuai, namun tidak bisa bertanya lebih lanjut, hanya bisa berhenti sampai di situ. Setelah kejadian ini, tidak disangka, keesokan harinya ibunya malah mencarikan seorang pengawal untuknya. Meskipun tidak senang ada yang mengikutinya, tapi demi membuat ibunya tenang, dia akhirnya setuju. Namun yang tak terduga adalah pengawal yang berasal dari pasukan khusus di mobil, saudara kulit hitam, sedang asyik berbincang dengannya. Tiba-tiba, dia sudah menghilang. Sementara itu, dia sudah tiba di rumah mereka, pabrik yang sudah ditinggalkan bertahun-tahun, tempat di mana dia membuat senjata, dan pusat pelatihan. Saat itu dia mengeluarkan daftar yang diberikan ayahnya sebelum meninggal, yang berisi nama-nama orang berdosa. Semua yang tercatat adalah orang-orang berdosa. Dia akan memulai secara resmi rencana pembersihannya, dan target pertama yang dia pilih adalah penipu dan mencuri dari orang miskin. Dinding kepala botak yang menguntungkan. Di dalam sebuah pikir bawah tanah. Kemudian, bos kriminal sedang bersiap-siap untuk pergi. Lampu di atas kepalanya tiba-tiba meledak. Ketika mereka berbalik untuk melihat, seorang pengawal tiba-tiba tertembak di bagian tengah dari arah barat laut. Seseorang lain segera mendorongnya masuk ke dalam mobil. Hanya terdengar suara petir bergemuruh di luar mobil. Kemudian kaca mobil pecah, dia segera merunduk dan memeluk kepalanya. Saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat, tiba-tiba dia ditarik keluar dari mobil. Pada saat itu, Xiao Shuai tiba-tiba berada di atas atap mobilnya. Dia memberitahu Baldi bahwa besok sebelum jam 10 malam, akan ada 40 juta di rekening bank Kanton. Atau dia akan mencukur rambutnya lagi. Baldi segera menjawab oker, tetapi ketika Xiao Shuai hendak pergi, dia benar-benar ingin mengucapkan kata-kata kasar untuk mendapatkan kembali wajahnya. Namun Xiao Shuai langsung memotongnya, membuatnya terdiam kembali. Ketika dia kembali menoleh, Xiao Shuai sudah lenyap tanpa jejak. Pada saat itu, Xiao Shuai berada di seberang gedung Baldi. Di pesta sambutan yang disiapkan temannya, mereka menunggu catatan transfer Baldi. Tidak disangka, ternyata ini adalah mantan pacarnya, Xiao Mei, yang datang mencarinya di sini. Meskipun Xiao Mei tidak mau memaafkan Xiao Shuai, namun dia masih menyimpan perasaan lama terhadapnya. Pada saat itu, ponsel Xiao Shuai berdering. Dia melihat dan ternyata Baldi tidak mentaati perintah untuk mentransfer uang. Sepertinya dia tidak ingin menjaga rambutnya. Pada saat itu, tindakan yang akan dilakukan Xiao Shuai sangat berbahaya. Dia tidak ingin melibatkan Xiao Mei, jadi dia sengaja meninggalkan Xiao Mei. Kemudian, dia bersiap-siap untuk mencukur kepala botak Qiang. Namun, pada saat yang sama, botak Qiang di depan sudah siap sedia, menunggu kedatangan Xiao Shuai. Tidak lama kemudian, Xiao Shuai datang seperti yang dijanjikan. Namun, yang tidak disangka oleh botak Qiang adalah kekuatan Xiao Shuai begitu kuat. Bawahannya sama sekali tidak bisa melawan. Dalam sekejap, dia sudah menangkap bawahannya di luar. Saat dia sampai di kantornya, botak Qiang belum punya waktu untuk bereaksi. Bawahannya yang lain diusir oleh Xiao Shuai, lalu dia melepaskan anak panah ke arahnya. Pada saat itu, kepala pengawalnya muncul dan bertarung dengan Xiao Shuai. Botak Qiang memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Tidak disangka kelompok ini ternyata sudah menyiapkan 2 langkah. Pada saat itu, dia langsung mengeluarkan ponsel dan menelepon polisi yang sudah disiapkan sebelumnya. Namun ketika polisi tiba, selain mayat berserakan di tanah, hanya bayangan Xiao Shuai meluncur ke gedung seberang. Ketika Lao Lan datang untuk menyelidiki di seberang, Xiao Shuai sudah berganti pakaian. Muncul di depannya, Lao Lan yang tidak menemukan bukti harus meninggalkan tempat. Namun ini menimbulkan kecurigaan dari teman-temannya. Tidak heran teman-temannya curiga, mereka sedang mengadakan pesta di tempat itu. Pria botak di depan justru diserang. Dan kebetulan dilakukan oleh orang Dong Mao yang menyelamatkan mereka hari itu. Ini juga terlalu kebetulan. Namun keesokan harinya, 40 juta menghilang dari rekening Guang Tuqiang. Dia marah sekali, tapi tidak bisa menemukan alasan. Ternyata tujuan sebenarnya dari tembakan Xiao Shuai adalah untuk meninggalkan alat penyadap dan mencuri sandi. Sementara itu, semua orang miskin yang pernah ditipu oleh Guang Tuqiang, uang yang ditipu kembali ke rekening mereka tanpa dikurangi sedikit pun. Dan Xiao Shuai juga ada dalam daftar menggarisbawahi nama Guang Tuqiang. Sementara itu, orang-orang juga mulai menyebarkan. Muncul seorang pahlawan keadilan di kota. Mereka menyebutnya sebagai pahlawan panah hijau. Sementara itu, Xiao Shuai sedang melihat foto-foto di sekitarnya. Juga sudah menentukan target berikutnya. Seseorang yang menunggak dana pensiun karyawan. Seorang pria di atap dengan busur dan panah di tangan. Menghadapi sekelompok pria berotot. Tidak kalah sama sekali. Bahkan lawan tidak bisa bertahan.
Kemahirannya dalam memanfaatkan busur dan panah sangat luar biasa. Dalam sekejap mata, dia dengan mudah mengalahkan bawahan bos jahat. Kemudian, dengan satu pukulan, dia memukul bos jahat ke saluran pembuangan. Segera setelah itu, dia menendang saluran pembuangan terbuka. Dia menangkap kepala bos jahat untuk membawanya pergi. Bos jahat ketakutan dan memohon-mohon secara berulang-ulang. Dia memberitahu bos hitam, besok harus mengembalikan semua pensiun karyawan. Pensiun kepada mereka. Atau kau siap-siap tidur panjang. Setelah berkata begitu, dia pergi dengan anggun. Keesokan harinya, keluarga Xiao Shuai melihat bos hitam mengeluarkan 30 juta, membayar kembali semua pensiun karyawan. Setelah menyelesaikan masalah ini, Xiao Shuai segera menetapkan target berikutnya. Seseorang yang sedang bersengketa dengan mantan pacarnya. Dia adalah Martin, taipan berwajah putih di Xincheng. Martin dihukum karena pengaduan bawahannya, dan dibunuh dengan kejam. Sedangkan mantan pacar Xiao Shuai, Xiao Mei, adalah pengacara keluarga korban. Namun, karena tidak ada bukti, tidak bisa menyalahkan Martin. Ketika Martin kembali ke pabrik bautnya, untuk memarahi pengacaranya, agar menyelesaikan kasus ini secepatnya, lampu di pabrik tiba-tiba mati, diikuti oleh kilatan petir. Ketika lampu menyala kembali, bawahannya telah menghilang semua. Sebelum dia bisa bereaksi, dia pingsan, kehilangan kesadaran. Ketika dia membuka mata lagi, dia sudah digantung, dan di depannya berdiri Xiao Shuai, untuk memberikan keadilan kepada korban. Xiao Shuai meminta Martin untuk pergi ke departemen terkait. Dia dengan sukarela mengakui bahwa dia menyuruh orang membunuh, atau dia akan diserahkan kepada Raja Yan. Setelah mengatakan ini, dia menusuk Martin dengan pedang. Itu adalah peringatan. Ketika Martin yang terluka melihat ke arah si kecil, dia sudah tidak melihat si kecil lagi. Namun, ketika Martin ketakutan sampai kehilangan akal, ketika dia bersiap untuk menyerahkan diri, Triad sebenarnya adalah orang-orang di balik layar. Tapi pada saat itu mereka menemukannya. Mereka tidak hanya menenangkannya, tetapi juga berjanji untuk menyelesaikan masalahnya. Pengacara Xiao Mei yang bertanggung jawab atas kasus ini. Layar berpindah. Si kecil pergi ke rumah Xiao Mei, untuk meminta maaf kepada Xiao Mei atas perilaku buruknya beberapa hari yang lalu. Saat mereka sedang ngobrol, si kecil tiba-tiba merasa sesuatu tidak beres. Ketika dia hendak membawa Xiao Mei pergi, namun, pembunuh Triad tiba-tiba masuk dengan kekerasan. Pada saat itu juga, Black, bodyguard of Xiao Shuai, muncul tepat waktu dari belakang. Dalam sekejap mengatasi dua pembunuh. Menghadapi pembunuh wanita teratas di Triad. Namun tak disangka-sangka, pria kulit hitam dari pasukan khusus ternyata bukan lawan bagi pembunuh wanita. Dalam sekejap dia kalah. Saat situasi darurat, Xiao Shuai acted in time. Pembunuh wanita yang terluka segera melarikan diri saat melihat situasinya. Kejadian ini benar-benar membuat Xiao Shuai marah. Ketika Martin menyadari situasi yang buruk. Ketika saya sedang mengemasi barang-barang saya dan bersiap untuk melarikan diri dengan perahu. Namun anak buahnya tiba-tiba kehilangan kontak. Dia tahu ada sesuatu yang salah. Langsung lari bersama anak buahnya. Namun segera, dia masih dikejar oleh Xiao Shuai seperti pengejaran hantu. Dan terus-menerus diserang oleh Xiao Shuai. Terjebak di atas peti kayu. Terlalu takut untuk bergerak. Di bawah interogasi Xiao Shuai, dia mengatakan bahwa semuanya diperintahkan oleh Triad. Namun jelas ini bukan jawaban yang diinginkan oleh Xiao Shuai. Dia ingin detail pembunuhan yang dilakukan oleh Martin. So, when Xiao Shuai aim an arrow, menembak di atas kepalanya. 0,001 mm away. Dia akhirnya ketakutan. Bertemu dengan pembunuh wanita nomor 1 dari Triad. Pada saat itu, aparat behind Xiao Shuai. Aparat behind Xiao Shuai. Kemudian keduanya mulai berkelahi. Saat mereka sedang bertarung tanpa jelas. Polisi yang menerima laporan tidak bisa datang tepat waktu. Keduanya tanpa sepakat memilih untuk pergi setelah melihat situasi. Namun, si kecil yang bisa pergi, malah dihalangi oleh kedatangan tiba-tiba dari Laolan. Si kecil melihat situasi. Dengan sekali panah, si kecil berhasil membuat senjata Laolan terjatuh di atas kontainer. Saat dia berbalik, si kecil sudah menghilang tanpa bekas. Membuka isi rekaman di dalamnya. Ternyata berisi detail pembelian Martin untuk pembunuhan. Keesokan harinya, berita penangkapan Martin diputar di televisi. Dia yang sangat bersalah, akhirnya menerima hukuman dari hukum, mendapatkan akibat yang seharusnya. Sementara itu, si kecil, juga di daftar yang ditinggalkan oleh ayahnya, mengetahui situasi yang buruk, mengunci target berikutnya. Saat dia bersiap-siap untuk melarikan diri dengan kapal, karena menjual detektor asap berkualitas rendah ke daerah sipil, menyebabkan banyak kebakaran dan korban jiwa oleh Holden. Layar berubah. Saat Holden sedang merasa baik, siap untuk minum. Belum menyadari situasinya sendiri, dia mengancam si kecil untuk memanggil pengawalnya.
Namun si kecil berkata, "Silakan panggil. Meskipun Anda berteriak sekuat tenaga, tidak ada yang akan memperdulikan Anda." Lalu melemparkan pistol pengawal ke tanah. Holder dari pedang terkejut seketika. Namun, saat Little Suai marah bertanya, "Berapa banyak orang yang telah dia bunuh?" Tanpa sadar, penembak jitu di kejauhan telah mengunci mereka. Saat suara tembakan terdengar, mengungkap semua detail. Little Suai refleksif membalikkan dua pedang, sambil berlindung di bawah perlindungan. Meskipun reaksinya cepat, dia masih tergores peluru. Saat dia melihat ke arah Holder, Holder sudah merahasiakan kebencian di hatinya. Little Suai dari pedang juga segera meninggalkan tempat kejadian. Ketika dia kembali ke markas, setelah merawat luka, saat itu, namanya Holden dihapus dari catatan. Namun pada saat ini, dia tiba-tiba merasa pusing, diikuti dengan rasa pusing yang hebat. Dia segera menyadari bahwa peluru itu beracun. Maka dengan cepat dia menuju ke sebuah kotak, dan mengeluarkan ramuan di dalamnya. Dengan cekatan dimasukkan ke dalam mulutnya. Kemudian membuka botol air dan langsung meminumnya. Setelah meminumnya, dia langsung pingsan. Saat dia bangun kembali, dia mengekstrak racun dari kain yang digunakan untuk membersihkan darahnya. Mengetahui bahwa dia diracuni dengan racun mata-mata yang sangat langka, dia menyelidiki melalui petunjuk komputer. Dengan cepat dia menemukan pembunuh yang suka menggunakan racun ini. Dia adalah pembunuh top yang terkenal di dunia hitam. Dia adalah pembunuh top yang dikenal sebagai penembak maut, Luo Tong. Setelah mengetahui informasi pembunuh, si kecil segera melacak tempat persembunyian Luo Tong, dan segera menuju ke sana. Namun Luo Tong memang layak sebagai pembunuh top. Saat si kecil membuka pintu dengan tendangan, dia sudah curiga, segera melakukan serangan balik. Dalam kepanikan, si kecil hanya sempat melepaskan dua anak panah ke arahnya. Setelah serangan peluru berlalu, ketika dia melihat ke dalam rumah lagi, Luo Tong sudah melarikan diri. Anak panah si kecil tidak menyentuh apapun. Mengambil komputer rusak milik Rotong, lalu meninggalkan tempat itu. Keesokan harinya, Xiao Suai datang ke kantor, menemukan gadis kacamata di bagian komputer perusahaan, meminta bantuan untuk mengekspor data dari komputer Rotong. Dengan bertanya kepada gadis kacamata, dia mengetahui isi data tersebut. Ternyata berupa desain 3 dimensi gedung bursa. Hal ini menunjukkan misi Rotong kali ini. Selain membunuh Holder, pasti ada tujuan lain. Dan malamnya di gedung pertukaran, tepat ada pesta dansa. Jumlah orang pada saat itu pasti sangat banyak. Tanpa mengetahui siapa target Rotong, ingin melindungi, hanya dengan dirinya sendiri jelas tidak mungkin. Maka, Xiao Suai menemukan Laolan yang menangkapnya, dan menceritakan hal ini padanya, dan meminta dia untuk mengirim orang untuk melindungi. Kemudian pergi dengan cepat. Laolan yang mengetahui berita itu, meskipun tidak ingin bergabung dengan Green Arrow, namun sebagai seorang polisi, dia tetap mengirim orang untuk melindungi tempat tersebut. Namun yang tidak pernah terpikirkan olehnya adalah, saat ini dia berada di sisi lain walkie-talkie. Ternyata adalah pembunuh yang datang. Pembunuh saat ini tidak hanya telah menyelesaikan anak buahnya di luar, tetapi juga dengan cepat mengunci targetnya sendiri. Yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun adalah, target si pembunuh kali ini, ternyata itu adalah bos tua milik Xiao Suai. Saat pembunuh menembak kunci, Laolan yang menyadari sesuatu yang salah segera menjatuhkan bos. Pembunuh di depan melihat tembakan tidak mengenai, tiba-tiba mulai membunuh tanpa ampun. Pada saat itu, Xiao Suai melihat situasinya, langsung menuju ke tangga, mengambil perlengkapannya dan langsung menuju ke atas gedung. Dengan cepat, Xiao Suai menemukan pembunuh. Pembunuh bereaksi sangat cepat, langsung menyerang Xiao Suai. Sementara itu, kedua belah pihak sulit untuk menentukan pemenang. Kedua belah pihak memiliki kekuatan yang seimbang. Namun, saat pertarungan berlangsung, pembunuh kehilangan jejak Xiao Suai. Namun segera, dia menemukan Xiao Suai yang bersembunyi di balik tiang. Dia tersenyum licik, kemudian diikuti dengan serangan tembakan. Saat peluru pembunuh habis, Xiao Suai langsung melepaskan panah saat melihat kesempatan. Yang membuatnya heran adalah, lawan tiba-tiba tidak bergerak, keluar dan melihat, lawan sudah menghilang ke barat laut. Saat dia heran pada pembunuh teratas Luo Tong, tidak seharusnya menunjuk kekuatan sekecil ini. Tiba-tiba merasa ada seseorang di belakangnya. Barulah dia menemukan pengawal yang terluka, Black Brother. Ternyata saudara Hei lah yang menarik senjata Luo Tong. Si kecil dengan mudah mengusir Luo Tong. Dengan cepat dia membawa Black Brother yang terluka ke markas rahasianya, dan segera menemukan ramuan detoksifikasi. Diberikan kepada Black Brother dengan cepat. Ketika Black Brother yang terluka bangun kembali, dia terkejut menemukan, ternyata Green Arrow dalam desas-desus adalah Xiao Suai. Ternyata si kecil setelah insiden pembunuhan ini, dengan jelas menyadari, di balik targetnya, sepertinya ada kekuatan yang lebih besar tersembunyi, dan ingin menjatuhkan kekuatan ini. Jelas tidak cukup hanya dengan kekuatannya sendiri. Jadi dia mencari bantuan, dan ingin mencari bantuan. Sangat jelas, Black Brother dengan latar belakang pasukan khusus adalah pilihan terbaik.
saudara kulit hitam yang mengetahui kebenaran, namun menganggapnya sebagai tindakan kriminal, dan tidak langsung menyetujui permintaannya. Setelah saudara Hei pergi, si kecil segera menetapkan target berikutnya. Seseorang yang terus menuju ke daerah warga biasa, yang mencemari daerah dengan limbah beracun, dan bawahannya ingin melaporkannya. Tidak hanya membunuhnya dengan kejam, dan dia juga menyalahkan suaminya Peter, karena bukti yang cukup. Peter sudah dihukum mati. Ingin menyelamatkan Peter yang tak bersalah, maka pertama-tama, carilah pengacara yang baik untuknya. Maka, si kecil menemui mantan pacarnya, Xiao Mei. Tiba-tiba bertemu dengan Green Arrow yang terkenal. Xiao Mei tidak bisa menghindari rasa gugup. Setelah mengetahui tujuan si kecil, Xiao Mei akhirnya meredakan kewaspadaannya, dan sekaligus menerima kasus ini. Ketika dia kembali menoleh, si kecil sudah menghilang. Namun mereka segera bertemu lagi. Melalui petunjuk yang diperoleh si kecil dari Xiao Mei tentang Peter, si kecil mengetahui istri Peter melaporkan bosnya, Jason, pada hari kejadian. Dan atasan mereka, Matt, mengetahui semua ini. Namun saat bersaksi di pengadilan, dia memberikan kesaksian palsu. Layar berubah. Matt yang sedang bersiap pulang dengan mobilnya, tiba-tiba lehernya tercekik. Saat dia melepas pakaian di lehernya, sebelum sempat melihat dengan jelas, dia pingsan. Saat dia sadar kembali, dia sudah terikat di rel kereta. Dan di depannya, berdiri si kecil yang menjadi penegak keadilan. Xiao Shuai memberikan dua pilihan kepada Matt, atau memberitahunya kebenaran. Entah itu kontak dekat dengan kereta. Matt yang terkejut hingga pucat, langsung mengungkapkan semua kebenaran, dan memberitahu Xiao Shuai. Saat istri Peter meninggal, dia memberikan semua dokumen kepadanya. Dokumen sekarang ada di dalam tas dokumennya. Setelah mendapatkan jawaban yang diinginkan, Xiao Shuai kemudian mendekati tas dokumen Matt. Dan saat kereta hampir bertemu dengan Matt, saat kontak dekat, Xiao Shuai memotong rantai di tangan Matt dengan pedangnya. Lagi pula, dia juga telah diancam oleh orang lain. Xiao Shuai juga tidak ingin menyulitkannya lagi. Dengan cepat, Xiao Shuai memberikan dokumen kepada Xiao Mei. Yang tidak terduga bagi Xiao Mei adalah, ketika dia membawa dokumen dan menemui hakim, hakim menggunakan bukti ini, hanya bisa membuktikan Matt berbohong, dan tidak bisa membuktikan Peter tidak bersalah. Menolak cintanya, Little Mei yang tak berdaya, hanya bisa memberitahu Xiao Shuai tentang ini, dan katakan padanya, semuanya sudah berakhir. Sekarang tidak ada yang bisa menyelamatkan Peter, kecuali pembunuh Jason mengaku. Tapi itu sama sekali tidak mungkin. Namun dia tidak tahu, di depan Xiao Shuai yang keluar dari neraka, tidak ada yang tak mungkin. Tiba-tiba Xiao Shuai muncul di depan Jason, meminta dia mengaku. Tapi dia tahu mengaku juga akan berakhir buruk. Dia tidak takut mati. Xiao Shuai tidak berbicara banyak, langsung menusuk tangannya ke dinding. Pada saat itu, ponsel Jason tiba-tiba berdering. Jadi Xiao Shuai mengambil ponselnya, mengeluarkan ponsel, mengetahui dari percakapan Jason dengan anak buahnya. Karena campur tangan mereka, Jason takut kehilangan kesempatan. Bahkan sudah mengatur anak buahnya pergi ke penjara, siap untuk membunuh Peter lebih awal. Setelah mengetahui berita tersebut, Xiao Shuai tidak berani tinggal. Dia langsung memukul pingsan Jason, dan segera pergi ke penjara. Sementara di dalam penjara saat itu, anak buah Jason sudah bertindak. Segera keadaan menjadi kacau di dalamnya. Namun, Little Mei mencari Peter, untuk mengetahui lebih lanjut. Dia juga terlibat dalam situasi tersebut. Sedang dalam situasi kritis. Seorang pria tampan berseragam polisi, bertindak tepat waktu, membuat mereka terkejut. Kemudian mereka berlari cepat, menuju pintu keluar penjara. Namun, saat mereka hampir sampai ke pintu keluar, namun Little Handsome malah mengalami, oleh penjahat yang menyamar menyerang. Dia terjatuh ke tanah. Segera setelah itu, penyerang mendorong Little Mei ke kawat berduri, kemudian menindihnya ke tanah. Jelas ingin membawanya pergi. Namun penjahat ini, pasti tidak memperhitungkan nasib baik hari ini. Bertemu dengan pembunuh seperti si tampan. Melihat mantan pacarnya Little Mei diganggu, tekanan darah si tampan melonjak. Marah, langsung menjatuhkan penjahat itu ke tanah. Kemudian memberikan pukulan bertubi-tubi. Melihat penjahat itu hampir menyerah. Beruntung Little Mei yang baik hati menghentikannya tepat waktu. Itu menyelamatkan nyawanya. Pada saat itu, banyak polisi tiba. Si tampan memanfaatkan kesempatan untuk pergi. Saat Little Handsome pergi tidak lama kemudian, ayah Little Mei, Lao Lan, menemukan Little Mei, dan memberitahunya berita baik. Bawahan yang ditangkap bersama Jason, telah mengakui, bahwa dia melakukan atas perintah Jason. Dia mendapat hukuman yang pantas. Saat kamera berpindah, Black menemukan Xiao Shuai. Dia sedang mempertimbangkan, akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan tim Xiao Shuai. Namun pada saat itu, polisi tiba-tiba masuk ke rumah Xiao Shuai, kemudian segera menangkapnya.
Laolan memberitahu Xiao Shuai. Sekarang mencurigai dia sebagai Green Arrow. Sudah dipegang. Dia adalah bukti Green Arrow. Kemudian dia ditangkap. Ditangkap dan dibawa ke penjara. Namun yang lebih mengejutkan adalah, ditangkap dan dibawa ke penjara. Di hadapan bukti yang kukuh. Tidak hanya menolak mengakui kesalahannya, malah mengklaim dirinya tidak bersalah. Namun sebelum kebenaran terungkap, hakim memberinya tahanan rumah sementara. Keputusan untuk tahanan rumah sementara. Tak lama kemudian polisi datang ke rumahnya, dan memasang gelang elektronik di kakinya, serta memantau aktivitasnya sepanjang hari. Namun jika terus seperti ini, penahanannya di penjara hanya masalah waktu. Namun yang tidak diketahui semua orang adalah, semua yang dia alami, ternyata sudah diantisipasinya. Dengan cepat, dia segera memanggil Black Brother yang baru saja bergabung dengannya, ke rumahnya. Dari percakapannya dengan Black Brother, dia mengetahui, bukti yang diperoleh polisi, ternyata sengaja ditinggalkannya. Tujuannya adalah agar polisi menangkapnya. Apakah dia gila? Ternyata tidak. Ternyata dia sudah memikirkannya. Baru saja kembali ke kota baru, Green Arrow muncul di kota. Ini pasti akan menimbulkan kecurigaan. Untuk menghilangkan kecurigaan, dia merencanakan sebuah skema. Pertama-tama, biarkan polisi menangkapnya. Kemudian, selama dia ditangkap, ternyata karena Blackie menyamar sebagai Green Arrow, muncul di kota untuk menjaga keadilan. Dengan begitu, tidak hanya membersihkan diri dari kecurigaan, semua orang mulai mengaitkannya dengan Green Arrow tanpa ragu. Setelah memberitahu semuanya kepada Black Brother, segera setelah itu, Xiao Shuai kemudian mengambil target yang dipilihnya untuk Black Brother, memberitahunya bahwa ada penjahat senjata lintas negara bernama Mikoku. Dia membawa banyak senjata mematikan ke kota baru kali ini. Jika dia berhasil melakukan transaksi senjata, kota baru akan menjadi medan perang asap. Saat kamera berputar, saat Mikoku bertransaksi dengan sekelompok penjahat, lampu gudang tiba-tiba mati. Para penjahat itu langsung memilih untuk melarikan diri. Pada saat itu juga, panah hijau muncul. Terlihat langkahnya mantap. Dalam sekejap mata, dia menyelesaikan beberapa penjahat yang belum sempat melarikan diri. Ketika dia mengangkat kepalanya, ternyata itu adalah Black Brother yang menyamar. Tak lama kemudian, Xiao Shuai kemudian menerima telepon dari Black Brother. Saat keduanya sedang berbicara, namun tiba-tiba terdengar ketukan pintu di kamar si keren. Maka dia bangkit dan pergi membuka pintu. Namun pada saat dia membuka pintu, di luar pintu berdiri seorang pembunuh. Untungnya dia bereaksi cepat. Kemudian mereka mulai bergulat dengan pembunuh. Saat berkelahi, meskipun Xiao Shuai mendominasi, namun tanpa disengaja, dia menghantam posisi jatuhnya pistol. Saat pembunuh mengambil pistol, siap menembak, namun tiba-tiba tertembak di bagian perut. Ternyata itu adalah Laolan. Tindakan cepat mengejutkan Xiao Shuai. Ternyata karena Blackie menyamar sebagai Green Arrow, muncul di kota, membuat Xiao Shuai benar-benar terbebas dari kecurigaan. Segera Laolan menerimanya. Perintah untuk membebaskan si kecil tidak pernah terpikirkan. Namun, kedatangannya justru membuat si kecil ketakutan. Namun yang lebih mengejutkan adalah, tiba-tiba, ibu si kecil, dengan penuh semangat, datang ke sebuah kantor. Dengan keras menginterogasi pria di dalam. Dari percakapan mereka, diketahui, pembunuh yang ingin membunuh si kecil, ternyata diperintahkan oleh pria di depannya. Setelah dijelaskan berkali-kali oleh pria itu, meskipun ibu si kecil tidak lagi mengejar, namun, saat pergi, ia tetap memperingatkan pria itu berkali-kali, jangan sentuh anaknya lagi. Namun dari percakapan mereka, tidak sulit untuk melihat bahwa ibu si kecil pasti memiliki hubungan yang kompleks dengan pria tersebut. Layar berpindah. 3 perampok bertopeng kartu sedang merampok sebuah bank dengan senjata. Saat perampok sedang dengan gila merampok harta di bank, tanpa mereka sadari, ada seorang polisi yang menyamar di antara sandera mereka. Namun ketika ia hendak menangkap perampok, seorang pegawai bank di sampingnya menghentikannya. Terutama setelah ia mengungkapkan identitasnya. Pegawai ini karena gugup, mengeluarkan suara terlalu keras dan menarik perhatian perampok di sampingnya. Tanpa ragu, perampok kejam langsung mengirimnya pergi. Para perampok di dalam mendengar suara tembakan. Mereka keluar untuk melihat. Mereka langsung memarahi perampok yang menembak setelah melihat situasi. Pada saat itu, sejumlah besar polisi tiba. Namun saat mereka sedang berbicara, namun melarikan diri dari bank, banyak orang dengan topeng wajah. Setelah polisi memeriksa orang-orang yang keluar, mereka kembali masuk ke bank. Namun perampok telah menghilang melalui terowongan yang sudah disiapkan. Menghilang tanpa bekas. Layar berubah. Pada saat itu, Xiao Shuai dan Black Brother sedang berlatih bela diri. Setelah mereka selesai latihan, mereka justru melihat berita perampokan bank. Hal ini tak terduga bagi Black Brother. Xiao Shuai hanya peduli pada target dalam daftar. Dia tidak peduli dengan yang lain. Meskipun Black Brother terus mendorong, namun tidak bisa mengubah pikirannya. Namun setelah Xiao Shuai pulang ke rumah, saudara Hei meneleponnya.
mengatakan bahwa salah satu target dalam daftar, memilih untuk bunuh diri karena takut. Sekarang berada di rumah sakit. Setelah mendapat kabar, dia segera pergi ke rumah sakit tanpa ragu. Namun ketika dia sampai di rumah sakit, dia menemukan bahwa Black Brother telah membohonginya. Ternyata polisi yang ditembak oleh perampok tidak meninggal, hanya mengalami luka serius. Mereka telah memindahkan polisi tersebut dari rumah sakit kabupaten ke rumah sakit kota. Pada saat itu, istri polisi yang terluka datang dan berterima kasih kepada mereka. Saat dihadapkan dengan rasa terima kasih dari istri lawan, Xiao Shuai sangat terharu. Seorang polisi terluka saat menjaga keadilan tidak hanya tidak segera mendapatkan perawatan terbaik, tetapi pelaku kejahatan masih bebas. Karena polisi tidak dapat menegakkan keadilan tepat waktu, maka dia akan memastikan keadilan untuk polisi ini. Malam gelap dan angin kencang. Seorang pria masuk ke kantor polisi melalui jendela. Pada saat itu, dia mendengar dua polisi sedang berjalan ke arahnya. Namun pria itu tidak panik, menunggu dua polisi mendekat. Saat polisi terakhir pergi, dia dengan tenang mendekati komputer di kantor polisi, lalu menyambungkan USB. Dengan keahlian operasinya, file di komputer dengan cepat disalin ke up-nya, lalu pergi dengan anggun. Seolah-olah dia tidak pernah datang. Ternyata hanya beberapa waktu yang lalu, Xiao Shuai dan Hei Ge terlihat melalui kamera pengawas bank. Sebuah video seorang perampok memukuli manajer bank, menemukan cincin yang dipakai perampok. Ternyata itu adalah cincin mahasiswa. Asalkan bisa melihat huruf di atas cincin, maka bisa menemukan sekolah tempat pelaku berada. Namun meskipun memperbesar gambar, tidak bisa melihat huruf di atasnya. Untungnya, perampok meninggalkan bekas saat memukuli manajer bank. Di wajahnya meninggalkan tanda, dan polisi pasti akan mengambil foto sebagai bukti. Ini juga alasan Xiao Shuai mengapa mencuri informasi dari kantor polisi. Dengan cepat mereka menemukan informasi yang dicuri dari kantor polisi, melihat huruf di wajah manajer bank, dan melalui huruf tersebut, menemukan sekolah tempat pelaku berada. Dan Xiao Shuai membawa foto siswa sekolah tersebut, membandingkan tinggi badan perampok, dan kemungkinan usianya. Dengan cepat mengidentifikasi, pelaku adalah seorang siswa bernama Kevin. Namun Kevin sudah keluar sebelum kelas 3, sudah mengurus kelulusan. Sejak itu menghilang, sama-sama menghilang. Dan orang tua serta adik laki-lakinya, jumlah perampok bank, tepat cocok dengan keluarga mereka. Sementara itu, Xiao Shuai dan mereka juga menemukan ibu Kevin. Ternyata adalah salah satu dari pencuri bank, pegawai bank yang menarik perhatian perampok saat itu. Namun sebelum mereka bisa melanjutkan penyelidikan, perampok sudah memulai aksi kedua mereka. Namun kali ini mereka tidak seberuntung sebelumnya. Saat mereka siap melarikan diri setelah berhasil, namun dihalangi oleh polisi yang tiba tepat waktu. Setelah pertukaran tembakan, perampok bersiap melarikan diri ke jalan lain. Namun pada saat itu, Xiao Shuai muncul. Dia melesatkan panah dan mengenai tas uang mereka, mengunci tas uang itu di tanah. Melihat polisi hampir membentuk lingkaran, panah tidak bisa mengambil kembali tas uang. Dengan hati yang penuh penyesalan, perampok hanya bisa melarikan diri dengan putus asa. Setelah perampok pergi, Xiao Shuai juga tidak tinggal. Dia melesatkan panah dan meledakkan sebuah lampu, lalu pergi dengan anggun. Meskipun perampok tidak tertangkap kali ini, namun berhasil menghentikan mereka. Kemudian, untuk memahami lebih banyak informasi, Xiao Shuai bersama Hei Ge pergi ke perusahaan untuk meminta bantuan kepada Aigel. Aigel dengan bantuan foto yang diberikan, dengan cepat menemukan informasi yang dia butuhkan. Namun yang tidak dia duga adalah, dari cerita Aigel, diketahui bahwa pria bernama Derek di foto ternyata dulunya adalah karyawan ayahnya. Dan karena ayahnya pada waktu itu, pabrik di outsourcing, menyebabkan 1.500 orang kehilangan pekerjaan. Salah satunya adalah Derek. Tidak hanya itu, saat itu, keuangan pabrik bocor melalui celah kontrak. Semua pekerja yang kehilangan pekerjaan, bahkan tidak menerima uang pesangon dan pensiun. Dalam semalam mereka menjadi tunawisma dan terlantar. Si kecil yang mengetahui semuanya, merasa sangat bersalah atas tindakan ayahnya. Dia bertekad untuk menebus kesalahan ayahnya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Kemudian, si kecil mendapatkan petunjuk. Di tempat sering berkumpulnya mantan pekerja yang kehilangan pekerjaan tahun itu, Derek telah ditemukan. Pertama-tama, dia menyesali kesalahan yang dilakukan oleh ayahnya, meminta maaf dengan tulus kepada lawan bicara. Kemudian dia menyatakan ingin memberikan pekerjaan kepada Derek, namun ditolak olehnya. Namun saat pergi, dia diam-diam meletakkan alat penyadap ke dalam saku Derek. Dan Xiao Shuai yang pergi, dengan mendengarkan percakapan keluarga Derek, sudah tidak ingin melakukan hal ilegal lagi. Namun putranya, Kevin, tidak mau menyerah.
Dengan tidak punya pilihan, dia memulai aksi berikutnya. Mereka mulai dengan menyerang penjaga keamanan. Kemudian dengan lancar menggunakan bom, meledakkan pintu brankas. Namun saat mereka masuk ke brankas, dengan cepat merampok uang kertas. Tiba-tiba terdengar suara dari luar. Maka putra Derek keluar untuk melihat. Namun disambar oleh kekasih yang menunggu di pintu. Kemudian mereka berkelahi. Namun dia tidak sebanding dengan kekasih. Dengan cepat dia terdesak mundur. Namun pada saat itu, penjaga keamanan yang pingsan tiba-tiba sadar, dan mengambil senjata. Saat dia bersiap menembak, kekasih dengan cepat menghentikannya. Namun pada saat itu, Derek yang tidak mengerti situasi berlari ke arah mereka. Akhirnya kekasih tidak bisa menyelamatkannya. Derek untuk menyelamatkan putranya masih kehilangan nyawa. Karena itu, Xiao Shuai merasa sangat menyesal. Keluarga Derek juga membayar mahal atas tindakan mereka. Membayar harga yang mahal. Fei Fei hitam datang ke restoran acar dan mie di lubang, memungut uang perlindungan. Pemilik restoran berkata, "Bukankah sudah dibayar sebelumnya?" Tapi si penipu berkata, "Karena masalah kebersihan acar, kamu harus membayar lagi." Setelah mendengar itu, pemilik restoran dengan penuh kasihan berkata, "Karena pandemi yang parah, harga barang naik. Keluarga sudah kesulitan mencukupi kebutuhan." Tapi si penipu tidak peduli. Dia hanya mendorong minuman di meja bar ke lantai, lalu memerintahkan anak buahnya. Lampu besar di restoran tiba-tiba ditembak hancur. Segera setelah itu, sebuah bayangan misterius berkilauan. Orang yang datang adalah Inspektur Kejahatan Xiao Shuai. Dia langsung bertindak cepat. Dalam sekejap, dia menyelamatkan pemilik restoran. Namun pada saat itu, seseorang muncul, dan mulai menembak beberapa penipu itu. Xiao Shuai segera menghentikan mereka. Kemudian mereka mulai bertarung. Orang itu jelas bukan lawan Xiao Shuai. Tidak butuh waktu lama sebelum Xiao Shuai melepas helmnya. Namun ketika melihat wajah orang itu, dia terkejut. Tidak disangka orang itu adalah seseorang yang dikenalnya. Ternyata tidak lama sebelumnya, Xiao Shuai mengunjungi perusahaan ibunya. Tiba-tiba ia bertemu ibunya sedang berbicara dengan seseorang. Namun, saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba seorang pembunuh muncul. Si kecil belum sempat memberi peringatan. Orang yang berbicara dengan ibunya sudah menghilang ke arah barat laut. Untungnya ibunya tidak apa-apa. Kemudian si kecil mengejarnya keluar. Namun karena sebelumnya ia makan mie asam di lubang tanah. Setelah mengejar pembunuh beberapa jalan, bau mual yang tersisa dalam tubuhnya kambuh, menyebabkan kemampuannya tidak bisa berfungsi dengan baik. Akhirnya ia berhasil melarikan diri. Layar berubah. Si kecil kembali ke markas rahasia. Setelah melakukan penyelidikan, mengetahui korban, Connie, baru saja mencapai kesepakatan kerjasama dengan perusahaan ibunya. Sementara bos perusahaan Connie, Frank, bukan hanya bos perusahaan konstruksi, tetapi juga seorang bos mafia, sehingga memiliki banyak musuh. Untuk menemukan dalang di balik layar, setelah berdiskusi dengan temannya, Xiao Shuai memutuskan untuk menyusup ke organisasi Frank. Maka dengan cepat, Xiao Shuai menggunakan nama perusahaan ibunya. Frank telah ditemukan. Frank sangat senang bertemu dengan Xiao Shuai, karena perusahaan ibu Xiao Shuai memiliki niat kerjasama dengan perusahaannya. Jika berhasil ditandatangani, maka dapat menyelamatkan perusahaannya yang hampir bangkrut. Oleh karena itu, dia harus memeluk Xiao Shuai ini. Saat keduanya sedang asyik berbincang, seorang wanita cantik tiba-tiba mendekat. Xiao Shuai langsung terkesima. Ternyata gadis itu adalah putri Frank. Dia datang untuk mengucapkan selamat tinggal karena akan pergi keluar. Namun saat Frank memberi perintah kepada putrinya untuk berhati-hati saat pergi keluar, bawahannya memberitahunya pada saat itu, ada hal yang sangat penting, yang harus ditangani olehnya sendiri. Mendengar hal itu, Xiao Shuai langsung mengatakan bahwa dia akan datang lain kali. Namun, bagaimana mungkin Frank akan membiarkan Xiao Shuai pergi begitu saja? Xiao Shuai ini meminta Xiao Shuai untuk menunggu sebentar. Dia kemudian membawa putrinya ke dalam ruangan. Tidak disangka ini akan untuk mencapai kerjasama. Bahkan meminta putrinya untuk menemani Xiao Shuai makan malam. Sekejap mata, Xiao Shuai dan gadis itu muncul di restoran. Saat keduanya sedang asyik berbincang. Namun Xiao Shuai menerima telepon dari Black Brother. Si hitam mengatakan melalui telepon bahwa ada hal penting yang perlu dibicarakan dengannya. Jadi setelah dia menutup telepon, dia bersiap-siap untuk membayar dan pergi. Namun tak disangka gadis di seberang malah berhasil mencuri email Xiao Shuai. Kejadian ini hampir membuat Xiao Shuai putus asa. Namun kekuatan tekadnya membuatnya tetap kuat. Akhirnya dia meninggalkan restoran dengan rasa penyesalan. Saat Xiao Shuai keluar dari restoran, dia segera menelepon kembali Black Brother. Si hitam memberitahunya, anak buah Frank sedang dengan gila-gilaan mengumpulkan uang perlindungan dari toko-toko. Sudah ada 5 orang yang dibawa ke rumah sakit.
Dan korban berikutnya adalah seorang pemilik restoran mie. Maka Xiao Shuai segera menuju restoran mie yang disebutkan oleh Black Brother. Saat pemilik restoran mie hampir menjadi korban, Xiao Shuai muncul tepat waktu dan menyelamatkan pemilik restoran mie. Inilah awal dari cerita ini. Namun Xiao Shuai tidak pernah menyangka, pembunuh yang sedang dia kejar ternyata adalah orang yang baru saja bersamanya, gadis yang makan malam bersama. Yang lebih mengejutkan Xiao Shuai adalah orang-orang yang telah dihadapi gadis itu. Semua tanpa kecuali. Semuanya adalah orang-orang ayah gadis itu sendiri. Salah satunya adalah Dewa Pedang yang menjaga keadilan. Satu lagi adalah wanita yang dingin dan kejam yang gila karena cinta. Namun dua orang kejam ini tiba-tiba diculik. Yang lebih mengejutkan lagi adalah penculik mereka ternyata adalah bawahan ayah dari wanita pembalas dendam Helena. Ternyata saat mereka bertarung di restoran mie sebelumnya, kalung Helena tidak sengaja terjatuh dan kebetulan diambil oleh bawahan ayahnya. Hal ini juga mengungkap identitasnya melalui percakapan mereka. Akhirnya si kecil di samping juga mengetahui mengapa Helena begitu membenci ayahnya. Ternyata pacar Helena, karena memiliki bukti kejahatan ayahnya, maka dibunuh dengan kejam oleh ayahnya. Maka Helena memilih jalan balas dendam, bertekad menjatuhkan ayahnya untuk membalas dendam atas pacarnya. Saat penjahat itu bersiap untuk mengirim pergi Helena, si kecil dengan cepat melepaskan ikatan dan menyelamatkannya. Segera setelah itu, Helena juga segera bergabung dalam pertempuran dengan tangan terikat. Jelas sekali, menghadapi dua ahli papan atas, para penjahat itu tidak bisa menandingi mereka sama sekali. Dalam sekejap mereka diatasi dengan mudah, dikendalikan dengan mudah oleh kedua orang itu. Kemudian mereka pergi dengan anggun. Layar berubah. Xiao Shuai muncul di rumah Helena. Yang tidak terduga bagi si kecil adalah, Helena ternyata melalui keahliannya menebak bahwa dia adalah Green Arrow. Namun si kecil tidak peduli. Tujuannya datang ke sini adalah untuk meyakinkan Helena untuk tidak melanjutkan pembunuhan demi balas dendam. Namun Helena sama sekali tidak mendengarkan, malah mempertanyakan si kecil. Si kecil yang dipertanyakan tidak memberikan penjelasan, namun memutuskan untuk mempengaruhi Helena. Maka dengan alami dia menyerahkan dirinya. Dua orang yang kesepian berjalan bersama. Adegan berikutnya tidak sedap dipandang. Mari kita lewati saja. Tidak disangka di tengah malam, Helena bangun. Ternyata meninggalkan rumah sendirian. Namun yang tidak dia ketahui, si kecil sama sekali tidak tidur. Saat Helena pergi keluar, bersiap untuk menembak sekelompok penjahat, si kecil muncul tepat waktu dan menghentikannya. Penjahat itu berhasil melarikan diri. Helena sangat marah dengan hal ini. Namun si kecil memberitahunya, untuk menegakkan keadilan, tidak harus selalu membunuh. Untuk benar-benar mengubah pikiran Helena, maka si kecil memutuskan untuk membawa Helena bersamanya, menyelesaikan target berikutnya. Dan target berikutnya, dia juga ayah Helena, anak buah Frank. Namun sebelum berangkat, dia memiliki satu permintaan kepada Helena, yaitu jangan membunuh. Layar berubah. Di dalam pabrik tepung, seorang penjahat sedang berbicara dengan pelanggannya, dengan antusias memperkenalkan tepung putih di tangannya. Namun pada saat itu, lampu di pabrik tiba-tiba padam. Maka penjahat itu segera mengirim bawahannya untuk memeriksanya. Eksklusif di teater drama Yoyo seri televisi.